Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin glamping terbaik di Lembah Harau yang punya view super keren dan harganya mulai dari 450.000 aja, udah termasuk sarapan, gengs. Beneran deh, jangan sampai di skip videonya karena pemandangannya tuh sebagus itu. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Halo gengs, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. By the way, gimana nih? Lebaran kemarin kalian pada mudik nggak? Kalau mudik, kasih tahu dong pada mudiknya kemana. Nah, libur lebaran kemarin, kebetulan aku juga mudik nih ke kampung halaman nenek aku, yaitu di daerah Padang. Dan happy banget pas tahu kalau di Padang itu sekarang makin berkembang wisatanya dan udah banyak juga penginapan yang kece-kece. Nah, salah satunya adalah tempat staycation aku sekarang nih, gengs. Namanya adalah DH Harau yang berlokasi di Lebuak Limpato, Jalan Lembah Harau, Tarantang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Wah, excited banget deh, karena di video kali ini akhirnya lintas Sumatera juga, gengs. Untuk menuju ke DH Harau, kita tinggal pakai Google Maps saja, dan gak usah khawatir untuk akses jalannya itu bagus dan mulus kok. Karena glamping ini lokasinya berada di tengah-tengah wisata Lembah Harau yang populer banget di Sumatera Barat. Jadi pasti udah banyak yang tahu juga ya tentang Lembah Harau ini. By the way, pas masuk ke area Lembah Haraunya, nanti kita akan dimintai semacam HTM atau uang masuk seharga 5.000 per orang, gengs. Nah, untuk lokasi di Harau ini sebenarnya berada di daerah Payakumbuh, dan kalau dari kota Padangnya tuh lumayan agak jauh sih, yaitu sekitar 4 jaman, tapi lebih deket dari Bukit Tinggi. Kalau nggak salah sekitar 1,5 jam, gengs. Jadi kalau misalnya kalian dari Padang, nanti bisa main-main dulu ke Bukit Tinggi, terus baru deh jalan ke Payakumbuh untuk menuju ke Lembah Harau. Ya, namanya juga tempat wisata dengan view yang bagus tuh biasanya emang mesti effort dulu ya buat sampai ke sana. Tapi tenang aja, selama perjalanan kita akan dimanjakan sama pemandangan Lembah Harau yang magical banget, gengs. Masya Allah, speechless banget deh aku liatnya. View-nya itu luar biasa indah. Pokoknya aku jamin deh, pas udah masuk ke area Lembah Harau, kalian pasti bakalan dibikin kagum sama keindahan alamnya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita sampai juga nih, gengs, di DH Harau Glamping yang posisinya ada di sebelah kiri ini ya. Di bagian depan merupakan area parkir yang luas, dan lihat dong, gengs, di depannya itu langsung terpampang Lembah Harau yang begitu megah. Masya Allah. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam untuk proses check-in. Jam check-in seperti biasa di jam 2 siang, sedangkan untuk check-out di jam 12 siang. Area resepsionisnya ada di sebelah kiri ini ya. Proses check-innya tuh cepet dan gak ribet, gengs. Kemarin itu aku DP duluan pas booking sebesar 50%, lalu pelunasannya pada saat kita check-in. FYI, harga glamping di sini udah termasuk breakfast sesuai dengan kapasitas kamar ya. Di seberang ruang resepsionis terdapat sebuah kafe yang namanya adalah Leven Coffee and Eatery. FYI, aku tuh sebenarnya nginep di sini pas di hari terakhir puasa, gengs. Jadi kafenya itu baru buka di jam 3 sore selama bulan puasa. Makanya pas aku datang di jam check-in, kafenya itu belum buka ya. Sedangkan untuk jam normal operasionalnya sih mulai dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dan ini dia menu kafenya. Untuk harganya sih terjangkau banget ya, mulai dari 15.000 sampai 30 ribuan aja, gengs. Wah, ini sih nggak bakal bikin kantong bolong deh. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Kalau lapar tinggal pesen aja deh di sini. Nah, spot terbaik dari Leven Cafe ini adalah di area rooftopnya, gengs. Sini aku tunjukin deh. Nah, kayak gini, gengs. Masya Allah, dari area rooftop cafe ini kita bisa melihat view 360 derajat Lembah Harau yang pastinya bakal bikin kita terkagum-kagum. Dan aku juga nggak berhenti bilang Masya Allah tabarakallah selama di sini karena saking speechlessnya, gengs, melihat keindahan alam yang ada di Lembah Harau.
Area di lantai atas ini juga lebih luas ya dari yang di bawah tadi. Jadi kalau kalian mau menikmati pemandangan Lembah Harau dengan sudut pandang yang lebih luas, bisa melipir ke area rooftop cafe Eleven ini ya gengs. Oke, tadi kita udah bahas area luar dan sekarang kita masuk yuk ke area di Edge Harau. Nah, begitu masuk langsung deh kita akan disuguhi sama view Lembah Harau di depan mata gengs. Masya Allah, cakep banget ya. Rasanya tuh kayak unreal banget deh. Viewnya bener-bener mirip lukisan. Di Edge Harau memiliki 4 jenis glamping dengan kapasitas yang bervariatif. Mulai dari 2 orang hingga maksimal 6 orang per kamar. Terus di sini juga ada satu tipe glamping yang nggak punya private bathroom ya. Jadinya disediain deh kamar mandi sharing yang berada di luar ini. Kamar mandinya tuh terpisah antara pria dan wanita, jadinya lebih nyaman deh. Di bagian depan terdapat area wastafel yang cukup luas dan udah disediain sabun cuci tangan plus tisu. Untuk kamar mandinya dibagi menjadi 8 bilik, di mana terdapat 4 bilik toilet di sebelah kiri, yang dibagi lagi jadi ada 2 toilet duduk dan ada 2 toilet jongkok. Lalu terdapat 4 bilik shower room di sebelah kanan, yang di dalamnya juga udah ada sabun ya. Terus kalian gak usah khawatir karena kamar mandinya ini udah dilengkapi dengan water heater. Di sebelah kamar mandi sharing terdapat musola. Musola ini juga bisa digunakan oleh semua tamu yang menginap ya. Karena area di dalam glampingnya tuh nggak terlalu besar gengs. Jadi emang lebih enak sholat di musola ini sih. Karena areanya lebih luas, jadinya tuh lebih leluasa. Di sini juga udah disediain perlengkapan sholat seperti mukena, sarung, dan sejadah. Next, kita melipir ke area tengah. Di sini terdapat ruang terbuka hijau yang sangat luas dan ternyata ini adalah rumput sintetis loh gengs. Jadinya nggak bakal bikin becek deh kalau lagi hujan. Dan anak-anak juga bisa leluasa ya main di area ini. Terus di bagian tengah juga disediain bonfire atau api unggun yang setiap malamnya itu bakal dihidupin sama stafnya. Jadi api unggun ini tuh free ya, yang merupakan bagian dari fasilitas di Edge Harau. Nanti malam aku tunjukin deh gengs. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas glampingnya. Pertama adalah tipe jenggala. Tipe ini cocok buat pasangan karena berkapasitas untuk 2 orang. Dan cuma ada 3 unit aja gengs. Di bagian depan glamping terdapat area teras yang udah dilengkapi dengan 2 buah kursi santai. Nah, sekarang kita masuk ke dalam glampingnya yuk. Tipe jenggala memiliki kapasitas untuk 2 sampai maksimal 3 orang dan udah termasuk breakfast untuk 2 packs. Di dalam glampingnya ini berisi 1 buah king bed ukuran 180 cm, jadinya bisa untuk 2 sampai 3 orang ya. Dan tipe ini tuh cocok untuk pasangan ataupun keluarga dengan 1 orang anak. Nah, karena ukuran glampingnya yang nggak terlalu besar, jadi di sini tuh nggak bisa tambah extra bed ya. Di depan tempat tidur terdapat meja kecil dan kipas angin. Jadi enaknya tuh semua glamping di sini minimal ada kipas anginnya gengs. Tapi ada juga kok 1 glamping yang pakai AC. Untuk amenitiesnya lengkap ya. Disediakan kettle listrik, air mineral dan gelas untuk 2 orang, tisu, teh gula dan kopi, dental kit serta 2 buah handuk. Gimana? So far fasilitasnya kayak di hotel-hotel kan? Dan yang paling utamanya adalah walaupun glamping ini harganya yang termurah yaitu mulai 400 ribuan, tapi ternyata udah ada private bathroomnya dong gengs. Jujur li awalnya aku nggak expect sih, kirain kamar mandinya tuh bakalan sharing ya, tapi ternyata udah ada di dalam glampingnya. Wah ini sih worth it banget ya. Seperti ini view dari depan glamping Jenggala. Masya Allah, dari semua sudut terlihat Lembah Harau yang begitu megah. Dan pastinya bikin betah deh buat duduk lama-lama di depan glampingnya. Next, kita ke tipe selanjutnya yaitu glamping Saujana. Untuk tipe glamping ini unitnya tuh paling banyak yaitu ada 7 buah gengs.
Dan kapasitasnya pun lebih besar, yaitu bisa untuk 3 orang. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita glamping tour. Di bagian depan juga sama ya, terdapat area teras lengkap dengan 2 buah kursi santai. Lanjut kita masuk ke dalam glampingnya. Berbeda dengan tipe lainnya, untuk Saujana ini merupakan satu-satunya glamping yang gak ada private bathroom, gengs. Jadi buat tamu yang stay di tipe Saujana, kamar mandinya itu sharing di luar ya. Terdapat 1 buah double bed ukuran king dan 1 single bed. Jadi glamping ini bisa diisi oleh 3 sampai maksimal 4 orang dan udah termasuk breakfast untuk 3 packs. Ukuran kamarnya juga masih terasa lebih luas ya dibandingkan Jenggala. Untuk fasilitas lainnya sih sama aja, yaitu disediakan kipas angin dan berbagai amenities lengkap untuk 3 orang. By the way, pengalaman aku kemarin di sini, kalau udah di atas jam 4 sore, di dalam glampingnya tuh udah lumayan adem, gengs, sampai jam 9 pagi. Jadi kalau di atas jam 10 pagi sampai 3 sore tuh berasa agak panas ya di dalam glampingnya. Tapi lumayan kebantu banget lah sama adanya kipas angin ini. Dan ini dia satu-satunya fasilitas yang hanya dimiliki oleh tipe Saujana, yaitu punya area dek belakang yang ukurannya lumayan luas dan view-nya langsung mengarah ke Lembah Harau, gengs. Masya Allah, keren banget ya. Kalau di tipe lainnya itu bagian belakangnya dijadiin private bathroom, tapi kalau di tipe Saujana ini, karena belakang glampingnya punya pemandangan yang indah, makanya sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Namun jadinya nggak ada private bathroom alias mesti pakai kamar mandi sharing di luar ya. Nah, kalau pagi dan sore hari tuh enak banget loh duduk-duduk santai di sini sambil menikmati view Lembah Harau dan suara gemericik air dari sungai belakang. Seperti ini view dari teras depan glamping Saujana. Wah, best view banget ya. Nah, buat kalian yang mau dapat pemandangan terbaik, saran aku sih pilih tipe Saujana ini deh. Untuk 2 tipe glamping lainnya ada Sahamparan dan Swasmita. Nah, ini merupakan tipe glamping terbesar karena masing-masing glamping memiliki kapasitas yang sama, yaitu untuk 4 sampai maksimal 6 orang. Dan udah include breakfast juga untuk 4 packs. Namun sayangnya pas aku dateng tuh lagi renovasi, gengs. Jadinya aku nggak bisa tunjukin bagian dalamnya deh. Nah, yang membedakan antara tipe Sahamparan dan Swasmita adalah kalau di tipe Sahamparan masih menggunakan kipas angin kayak tipe glamping lainnya, sedangkan di tipe Swasmita satu-satunya glamping yang udah pakai AC. Dan ukuran tendanya juga lebih luas ya, jadi masih bisa ditambah extra bed. Selain itu, kedua glamping tersebut juga sama-sama memiliki private bathroom. Lalu di area paling belakang terdapat akses ke sungai yang tadi kita lihat juga dari dek tipe Saujana, gengs. Nah, kita bisa nih duduk santai di sini sambil main air sungai. Dan sebenarnya ada fasilitas perahu kayak gini, namun pas aku datang sih belum dibuka ya. Karena infonya mereka lagi cari rute buat trek sungainya, gengs. Dan fasilitas perahu ini nantinya berbayar lagi. Jadi paling nanti kalau kalian kesini tanya aja deh kira-kira udah available atau belum. Tapi kalau buat sekedar duduk-duduk atau foto-foto di perahunya sih bisa banget kok. Nah, kalau ini aksesnya dari bawah area dek belakang tipe Saujana. Untuk aliran sungainya sih aman ya. Terus juga nggak terlalu dalam dan pastinya airnya bersih kok, gengs, tenang aja. Jadi kalau anak-anak bosen main di ruang terbuka hijau yang di atas, bisa juga loh ajak mereka main di sungai ini, tapi tetap wajib dalam pengawasan orang tua ya, gengs. Next, aku mau tunjukin suasana malam hari di DH Harau Glamping. Sekitar jam 8 malam, api unggunnya mulai dihidupi nih, gengs. Area sekitar halaman pun jadinya berasa lebih hangat. Untuk suhu udara di malam hari sekitar 23 derajat Celcius ya. Menurut aku sih nggak yang terlalu dingin, cuma sejuk-sejuk aja. Tadinya kirain aku tuh bakal lebih dingin dari puncak gitu loh, tapi ternyata enggak kok, gengs. Dan aku suka banget sama suasana malam di sini karena tenang dan cuma ada suara alam aja. Bener-bener bikin adem deh. Terus pencahayaannya juga syahdu gitu ya. Dipasang lampu-lampu gantung di sekitar area glamping yang bikin suasananya terlihat semakin warm.
Nah, sekarang aku mau tunjukin suasana malam di dalam glamping tipe Jenggala. Untuk pencahayaannya sih temaram ya gengs, nggak terlalu terang. Tapi kayaknya emang konsepnya tuh kayak gini deh. Karena semua glamping di sini menggunakan lampu warna kuning. Namun untuk di dalam kamar mandinya sayang banget ternyata nggak dipasang lampu gengs. Jadi cuma mengandalkan pantulan lampu di belakang glamping aja. Sehingga kalau ditutup pintunya udah pasti lebih gelap ya. Semoga aja kedepannya bakal dipasang lampu deh di dalam kamar mandi ini. Next, aku juga mau tunjukin suasana di tipe glamping Saujana yang merupakan kamar aku. Untuk pencahayaannya sih menurut aku lebih terang ya dibandingin sama yang Jenggala tadi, terutama di area kamarnya gengs. Apa mungkin karena area glamping ini tuh lebih luas, jadi pemakaian lampunya juga yang lebih besar. Terus sama ini nih, sirkulasi udara di Saujana ini menurut aku tuh lebih berasa adem karena lebih banyak bukaannya. Dan alhamdulillah selama tidur tuh aku nggak ngerasa ada nyamuk sama sekali kok. Dan ini adalah area dek belakang. Nah karena view-nya adalah lembah, jadi kalau malam sih ya udah nggak kelihatan apa-apa ya. Tapi pencahayaannya so far oke kok, karena lampunya juga dipasang sampai ke area belakang glamping. Selain itu, malam harinya kita juga bisa loh nongkrong di Cafe Leven karena bukannya itu sampai jam 10 malam gengs. Jadi kalau mau pesan makan atau cuma sekedar ngopi-ngopi cantik sih cocok banget deh di sini. Terakhir, aku mau tunjukin juga suasana dari atas rooftop Cafe Leven. Wah, kalau dari sini sih bakal lebih kelihatan sudut pandang yang lebih luas ke area glampingnya gengs. Terus untuk pencahayaannya juga masih sama ya. Di sini juga menggunakan lampu-lampu gantung warna kuning sehingga membuat suasananya tuh jadi semakin estetik dan terkesan lebih warm. Good morning, Masya Allah, aku nggak nyangka banget ternyata pagi-pagi di sini tuh berkabut dong gengs. Dan suasananya bener-bener magical deh. Rasanya tuh tenang, damai, dan belum pernah aku temuin view secantik ini. Wah, kalau kayak gini sih kita nggak usah jauh-jauh ke luar negeri ya. Karena di Indonesia juga punya banyak banget tempat indah yang belum aku datengin. Semoga someday kita bisa keliling Indonesia dan bikin memori terbaik di setiap tempatnya. Amin. Terus pagi harinya kita akan dikasih breakfast yang diantar ke kamar sesuai dengan kapasitasnya. Tapi kalau mau tambah breakfast juga bisa kok. Dan harganya tuh murah banget gengs, yaitu cuma 20.000 aja per porsi. Oke deh gengs, tadi aku udah bahas lengkap semua fasilitas dan pengalaman menginap di DH Harau Glamping. Nah sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di DH Harau. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke gengs, itu dia review dari aku tentang DH Harau. Sebuah glamping dengan view terbaik dan harga terjangkau di Lembah Harau, Sumatera Barat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!